Yo, what's up homies? Kali ini gue bakal memberikan kalian pembahasan mengenai salah satu YouTuber aneh lagi nih. Udah lama ya gue nggak ngebahas YouTuber animasi yang kelakuannya itu bener-bener mengerikan dan menjijikan. Kenalin, dia adalah Slime Cat, salah satu dari banyaknya YouTuber content farm. Tapi kali ini, gue bisa bilang ini adalah channel yang terburuk. Ini bahkan melebihi Rocky Raccoon. Yang bikin Rocky Raccoon gak kalah buruk ialah karena tingkah dia yang benar-benar menjijikan. Yang udah nonton video khususnya ya pasti ngerti lah ya. Sementara Slime Cat ini lebih ke memanfaatkan anak-anak untuk mendapatkan uang yang banyak. Iya, itu sebenarnya nggak ada salahnya ya, karena YouTube sendiri memang membayar para kreatornya gitu. Tapi masalahnya di sini, Slime Cat bukanlah channel anak-anak seperti Cocomelon atau sejenisnya yang mengupload video ramah tentang keluarga yang ceria gitu. Enggak, di channel Slime Cat, lu justru ngelihat keluarga Hagi-Wagi yang miskin, terus si istrinya selingkuh sama cowok lain, yaitu Freddy Fazbear. Tapi pada akhirnya mereka berhasil bersatu kembali dan bahagia. Ya, seolah-olah kejadian istrinya tidur sama Freddy kemarin tuh nggak terjadi. Selanjutnya, gue bakal bahas lebih detail nih mengenai channel yang satu ini, mulai dari perjalanan dia dan bagaimana YouTube menanggapi channel ini. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe ya jika kalian tertarik dengan channel yang membahas kartun seperti ini. Jika sudah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai cuy. Seperti biasa kita kenalan dulu deh dengan YouTuber satu ini. Slime Cat adalah channel yang dibuat pada tanggal 13 April 2021. Dan dia memulai channel ini dengan tema video mukbang. Tapi ya versi animasi gitu. Video pertamanya ialah Elsa Blue Food Mukbang, yang isinya tentang Elsa makan segala sesuatu yang berwarna biru. Ya, ini video memang nggak jelas, tapi setidaknya ini video nggak bisa dibilang buruk juga untuk anak-anak. Sebenarnya ya, waktu zaman gua masih kecil, kayaknya video mukbang itu jauh lebih mengerikan ya. Setelah itu, Slime Cat mulai beralih ke video seputar SpongeBob dan Patrick. Tapi konsepnya sama, yaitu tentang mukbang. Nah, itu berjalan terus tuh kontennya selama beberapa bulan. Hingga sesuatu yang aneh terjadi. Entah dia dijatuhin apel saat mikirin konten atau emang karena ada yang lemparin batu. Tapi yang bisa diketahui di sini, konten dia tiba-tiba berubah. Ya, dia tetap buat tentang SpongeBob dan Patrick sih, tapi yang dulunya itu cuman video SpongeBob mukbang biasa, tiba-tiba berubah jadi video SpongeBob hamil. What the hell? Ya elah, lembek kali bah. Enggak, maksud gue cerita apa coba yang memungkinkan ending seperti ini terjadi? Apakah saat Patrick dan SpongeBob asik-asik mukbang gitu, tiba-tiba mereka kayak saling tatap-tatapan terus? Pada akhirnya semua video itu dihapus oleh Slime Cat sendiri karena alasan yang belum jelas. Ada yang bilang karena kontennya yang udah begitu parah hingga dia hapus semua. Tapi ada juga yang bilang kalau dia itu berniat untuk nge-rebrand channel dia. Apalagi kalau kalian perhatiin banner channelnya, di situ tertulis Slime Cat Season 2, yang bisa disimpulkan kalau channelnya berlanjut ke fase yang baru gitu mungkin ya. Dimana-mana kalau orang nge-rebrand itu artinya mereka ingin memperbaiki sesuatu yang kurang kan. Nah, tapi Slime Cat ini beda bos. Dia justru makin busuk anjir. By the way, video-video lama Slime Cat masih bisa kalian tonton di YouTube karena seseorang bernama Linkin Park TV upload video-video lama Slime Cat. Entah dia itu fans berat Slime Cat dulu atau dia justru akun rahasia milik Slime Cat. Soalnya videonya itu lengkap banget guys. Bahkan judul dan thumbnailnya pun persis. Ya bodo amat lah, dia juga udah nggak aktif. Kita kembali ke Slime Cat yang mengubah foto profilnya menjadi seekor kucing slime berwarna biru setelah mendapat pengikut yang cukup banyak gitu. Dan seperti yang gue bilang sebelumnya, kontennya menjadi semakin buruk. Dia sekarang fokus membuat animasi berdasarkan game ataupun series yang sedang booming sekarang, atau lebih tepatnya sedang booming di kalangan anak-anak, seperti Squid Game, Poppy Playtime, FNAF, The Amazing Deagle, ya, dan masih banyak lagi lah. Sama seperti channel-channel content farm lainnya. Tapi sepertinya Slime Cat adalah yang terburuk dari mereka semua. Serius. Akhirnya aku pulang dari sekolah. Waktunya nonton YouTube. Wah, channel apa ini? Slime Cat. Nonton ah. Oh hell no. Ya, setelah kalian membuka channelnya, kalian bakal melihat berbagai video animasi dari seri dan game terkenal dengan cerita yang benar-benar aneh. Saking anehnya, gue bahkan bertanya-tanya, kenapa mereka bisa kepikiran membuat cerita seenggak jelas itu? Ini jujur aja ya, gue lebih mending nonton Skibidi Toilet sumpah. Did you disrespect Skibidi Toilet? Ini kayak maksudnya apa ini boy? Pomni, Jax,
Gangle, tanpa ragata. Terus thumbnailnya seperti ini. Ya, mereka benar-benar ngeliatin karakter yang terciduk sedang tri. Terus ada juga nih, Jax mencoba untuk membuka peti Pomni. Ini harus banget ya petinya diletakin di situ. What the hell? Sekarang sih kalau kalian buka channel Slimecat, udah banyak sekali video yang menghilang. Dan semuanya itu video-video yang sempat kontroversial. Bisa dibilang, gue telat anjir. Bahkan si Slimecat sendiri udah nggak aktif sejak November 2024. Bisa dilihat dari video terbarunya. Jadi, apakah permasalahan ini telah diselesaikan, Bang? Ya, jawabannya tentu tidak ya, karena sebenarnya Slimecat bukan cuma satu-satunya channel milik si kreator. Dia juga punya channel kedua yang gak kalah besarnya dan sampai sekarang masih aktif. Namanya adalah Gamidora. Dia sendiri gak bilang ya kalau ini channel kedua dia, tapi dilihat dari thumbnailnya yang sama banget dari pose-posenya itu. Terus channelnya juga dibuat dengan jarak berdekatan, membuat semua orang udah yakin banget nih kalau Gamidora dan Slimecat adalah orang yang sama. Kalau ditotalin subscribers dia itu udah belasan juta dan viewsnya itu udah sampai 3 miliar lebih. Itu gila banget sih. Nah, kalian pikir udah sampai di situ aja? Oh, no. Masih ada satu channel lagi, guys. Kalau kalian cek channel Gamidora, di situ dia nyantumin satu channel lagi bernama Jelly Belly. Channel ketiga yang masih baru banget. Ya, sebenarnya nggak baru sih karena channel ini justru dia buat 1 bulan sebelum channel Jellycat dibuat. Jadi lebih dulu gitu. Jadi overall, ketiga channel ini dibuat dengan selisih masing-masing 1 bulan. Tapi Jelly Belly ini baru aktif upload sekitar 3 minggu lalu. Video barunya bahkan 2 jam yang lalu nih. Lihatlah semua video ini, guys. Gue bahkan bingung mau bahas yang mana karena semuanya itu aneh banget sumpah. Ditambah lagi beberapa thumbnailnya yang nunjukin pose-pose yang jatuhnya itu seperti Fatty. Contohnya ini nih. Ini harus banget gitu kakinya diangkat seperti itu ya. Dan masih banyak lagi pose-pose aneh lainnya. Catnap menghisap racun di kaki Paulina. Kayaknya ini Pau versi cewek ya. Terus di belakang ada Pau ngeliatin mereka. Oh, damn. Ya, isi videonya itu cuma Pau dan Paulina. Terus randomnya lagi, di pertengahan video dia munculin animasi parodi dari film Inside Out. Ini clickbait anjir. Mana adegan catnap yang kau janjikan itu, ha? Pada suatu hari, Wenda dan Gray sedang kencan, tapi sebuah mobil menyipratkan lumpur kepada mereka. Terus Wenda marah kepada pacarnya. Loh. Terus datang nih si pahlawan membantu Wenda untuk bersihin tubuhnya. Sejak saat itu, Wenda jatuh cinta dengan si pahlawan. Tetapi tidak lama setelah itu ya Wenda melihat Gray yang diisengin sama si pahlawan. Wenda pun bergegas menolong Gray. Tapi si pahlawan justru mencuri hati Wenda. Maksudnya emang beneran dicuri ya. Terus dia meminum cairan merahnya yang di dalam hatinya itu untuk dia pakai ke surga. Hah? Terus Gray yang melihat hati pacarnya kosong bergegas mengisinya kembali. Singkatnya, itu berhasil dan Wenda dan Gray kembali bersama. Yeay! Terus kabar si pahlawan gimana? Kalian gak perlu tahu, dia sudah mendapatkan konsekuensi yang pantas dia dapat, yang membuat dia sangat menderita dan selama. Anyways, setiap video di channel ini selalu memiliki komenan yang positif. Tapi anehnya, komenannya itu sangat sedikit. Nggak masuk akal dong, view-nya ratusan ribu tapi komenannya cuma puluhan ribu. Jadi bisa disimpulin, dia menyembunyikan sebagian besar komenannya yang gue yakin kebanyakan merupakan komenan negatif. Ya, dia tahu kalau dia salah, tetapi dia nggak peduli dan bakal terus membuat video menjijikan ini demi mendapatkan keuntungan pribadinya. Sudah banyak YouTuber di luar sana yang membahas channel yang satu ini, dan banyak juga yang mempertanyakan keamanan YouTube karena bisa-bisanya channel yang jelas banget ngeliatin gambar yang begitu eksplisit, dan parahnya lagi video-videonya itu ditujukan kepada anak-anak. Ya memang channel ini nggak bilang kalau video-videonya untuk anak-anak, tapi kalau dipikir dengan logika ya, orang dewasa mana coba yang nonton video seabsurd ini ya? Masa iya ada orang yang berusia 20 tahunan pulang kerja gitu terus dia ngebuka YouTube buat nonton Slimecat dan dia bilang, wah channel favoritku upload, yeay. Nggak mungkin kan? Jadi bisa dibilang Slimecat ini memang bertujuan untuk memanfaatkan anak-anak untuk mendapatkan banyak pendapatan. Jujur aja ya, gue kadang kesel gitu sama YouTube ini karena pengawasan mereka itu lawak banget sumpah. Video-video yang jelas banget nampilin thumbnail yang eksplisit dan subscribernya itu udah jutaan, dibiarin gitu aja. Tapi saat ada channel membuat video yang mengekspos kelakuan mengerikan dari Slimecat ataupun channel konten farm lainnya, justru diberikan pelanggaran.
Untuk sekarang, gua pikir channel Slime Cat udah dinotis sama YouTube karena sebagian besar videonya yang sempat kontroversial udah dihapus, menandakan kalau videonya udah diberikan pelanggaran. Terus channel Slime Cat juga udah nggak aktif ya. Gua pikir dia benar-benar diberikan hukuman yang berat sampai-sampai dia hiatus dulu agar channelnya nggak di-ban. Tapi si Slime Cat ini orang yang sangat pintar, dimana dia sudah mempersiapkan channel cadangan yang dia pakai mencari cuan saat channel utamanya hiatus. Oke guys, itulah pembahasan singkat mengenai Slime Cat. Video ini bertujuan untuk memberikan kalian peringatan dan edukasi. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe jika kalian tertarik dengan channel yang membahas kartun seperti ini. Koreksi di kolom komentar jika kalian merasa ada hal yang keliru di video kali ini. And have a nice day guys.